terima kasih telah mengklik video ini. Di episode sebelumnya kita sudah membahas kisah tentang seorang nabi yang sangat luar biasa dalam hal memimpin. Dan di episode kali ini kita akan membahas kisah tentang tokoh Alkitab yang luar biasa lainnya. Siapakah dia? Tetapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya bisa lebih berkembang lagi ke depannya, dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya. Ini dia kisah tentang tokoh Alkitab, yaitu Raja Hizkia, raja yang percaya kepada Tuhan. Kali ini kita akan belajar dari kisah seorang raja besar di Yehuda, yaitu Raja Hizkia. Ia adalah raja yang memimpin dengan hati yang tulus kepada Tuhan, meskipun menghadapi banyak tantangan, mulai dari serangan bangsa asing hingga penyakit yang hampir merenggut nyawanya. Mari kita ikuti kisahnya. 1. Awal pemerintahan Hizkia. Hizkia naik takhta sebagai Raja Yehuda pada usia 25 tahun. Saat itu, keadaan rohani bangsa Yehuda sangat buruk karena ayahnya, Raja Ahaz, telah membawa rakyat jauh dari Tuhan. Bait Allah ditutup, mezbah penyembahan berhala dibangun di mana-mana, dan umat tidak lagi setia kepada Allah Israel. Namun, berbeda dengan ayahnya, Hizkia memilih untuk berbalik kepada Tuhan. Alkitab mencatat bahwa ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, sama seperti Daud, leluhurnya. Hal pertama yang dilakukan Hizkia adalah memulihkan ibadah yang benar. Ia membuka kembali pintu-pintu bait Allah yang sudah lama ditutup. Ia menyucikan bait Allah bersama para imam dan orang Lewi. Ia menghancurkan segala bentuk berhala, termasuk ular tembaga yang dulu dibuat Musa. Ular itu awalnya dipakai sebagai tanda penyelamatan, tetapi pada zaman Hizkia, orang-orang malah menyembahnya. Karena itu, Hizkia menghancurkannya agar umat kembali menyembah hanya kepada Tuhan. Hizkia juga mengundang seluruh bangsa, termasuk yang tersisa dari kerajaan Israel Utara, untuk datang dan merayakan Paskah bersama di Yerusalem. Dengan langkah-langkah itu, Hizkia menuntun bangsanya untuk kembali hidup setia kepada Tuhan. Makna dari bagian ini adalah, kisah awal pemerintahan Hizkia menunjukkan bahwa seorang pemimpin yang takut akan Tuhan bisa membawa perubahan besar, bahkan di tengah keadaan rohani bangsa yang rusak. Hizkia berani memutus rantai dosa dari generasi sebelumnya dan memilih untuk hidup benar di hadapan Tuhan. 2. Tantangan besar, ancaman Asyur. Pada masa pemerintahan Hizkia, kerajaan Asyur menjadi kekuatan militer terbesar di dunia. Mereka menaklukkan banyak bangsa dengan kekerasan, termasuk kerajaan Israel Utara yang akhirnya jatuh ke tangan mereka. Setelah itu, Asyur berusaha menaklukkan Yehuda. Raja Sanherib, pemimpin Asyur, mengirim pasukannya mengepung kota-kota Yehuda, bahkan Yerusalem. Yang lebih menakutkan, Asyur tidak hanya menyerang dengan pedang, tetapi juga dengan kata-kata penghinaan. Utusan Sanherib berdiri di depan tembok kota dan berteriak kepada rakyat Yehuda. Jangan percaya kepada Hizkia. Jangan percaya kalau ia berkata bahwa Tuhan akan melepaskan kalian. Tidak ada Allah bangsa lain yang bisa menyelamatkan mereka dari tangan Raja Asyur, apalagi Allah kalian. Perkataan itu sengaja diucapkan keras-keras, supaya rakyat Yerusalem takut dan menyerah. Namun, Raja Hizkia tidak melawan dengan kekuatannya sendiri. Ia justru pergi ke bait Allah dan berdoa dengan sungguh-sungguh. Ia menyebarkan surat ancaman Sanherib di hadapan Tuhan dan berkata, "Ya Tuhan, Engkau sendiri yang adalah Allah atas segala kerajaan bumi. Selamatkanlah kami, supaya semua bangsa tahu bahwa hanya Engkaulah Allah yang hidup." Doa Hizkia tidak sia-sia. Tuhan mengutus Nabi Yesaya membawa pesan penghiburan, "Jangan takut, aku akan membela kota ini dan menyelamatkannya." Pada malam itu juga,
malaikat Tuhan turun ke perkemahan Asyur dan membunuh 185.000 prajurit. Esok harinya, mayat-mayat mereka bergelimpangan. Raja Sanherib pun pulang ke negerinya dengan malu, tanpa berhasil menaklukkan Yerusalem. Makna dari bagian ini adalah, kadang musuh datang bukan hanya dengan kekuatan, tetapi juga dengan kata-kata yang melemahkan iman kita. Hizkia mengajarkan bahwa senjata terkuat orang percaya adalah doa. Bukan jumlah tentara atau kekuatan manusia, melainkan kuasa Tuhan yang melindungi umatnya. 3. Penyakit dan doa Hizkia. Setelah kemenangan besar melawan Asyur, Raja Hizkia menghadapi ujian yang berbeda, bukan dari musuh di luar, melainkan dari penyakit yang mematikan. Alkitab mencatat bahwa Hizkia jatuh sakit parah. Bahkan Nabi Yesaya datang kepadanya dengan pesan yang mengejutkan, "Sampaikan pesan terakhirmu kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, engkau tidak akan sembuh." Bayangkan betapa berat hati Hizkia saat mendengar kabar itu. Tetapi bukannya menyerah, Hizkia justru berbalik menghadap tembok dan berdoa dengan air mata. Ia berkata, "Ya Tuhan, ingatlah bagaimana aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan tulus hati, dan betapa aku melakukan apa yang benar di mata-Mu." Doa yang tulus itu menyentuh hati Tuhan. Sebelum Yesaya keluar dari istana, Tuhan berfirman lagi kepadanya, "Katakanlah kepada Hizkia, aku telah mendengar doamu dan melihat air matamu. Aku akan menyembuhkan engkau. Dalam 3 hari, engkau akan naik ke bait Tuhan. Aku akan memperpanjang umurmu 15 tahun lagi, dan aku akan melindungi kota ini dari tangan Raja Asyur." Sebagai tanda kuasanya, Tuhan melakukan mukjizat luar biasa. Bayangan pada penunjuk matahari mundur 10 tapak, hal yang mustahil secara alami, tetapi mungkin bagi Allah. Hizkia pun disembuhkan dan hidupnya diperpanjang 15 tahun. Makna dari bagian ini adalah, ketika manusia berkata, tidak ada harapan, Tuhan masih bisa membuka jalan. Doa yang tulus dan penuh iman sanggup menggerakkan hati Tuhan. Hidup kita ada di tangan Tuhan, bukan ditentukan oleh penyakit atau keadaan. 4. Ujian kesombongan Hizkia. Setelah Hizkia disembuhkan dan mendapat umur panjang, namanya mulai terkenal di banyak negeri. Bangsa-bangsa mendengar bagaimana ia selamat dari tangan Asyur dan disembuhkan dari penyakit mematikan. Suatu kali, utusan dari Babel datang untuk memberi salam dan membawa hadiah karena mendengar kabar sakit Hizkia. Tetapi, saat mereka datang, Hizkia tidak hanya menerima mereka dengan ramah, ia juga menunjukkan seluruh harta bendahara kerajaannya, perak, emas, rempah-rempah, minyak berharga, gudang senjata, bahkan segala sesuatu yang ada di istana. Tidak ada yang ia sembunyikan. Tindakan ini lahir dari rasa bangga dan sombong. Ia lupa bahwa semua berkat dan kemenangan itu berasal dari Tuhan, bukan dari kekuatannya sendiri. Melihat hal ini, Nabi Yesaya datang menegur Hizkia. "Semua yang engkau perlihatkan itu, suatu hari nanti akan dibawa pergi ke Babel. Bahkan keturunanmu akan menjadi hamba di istana Raja Babel." Nubuatan ini memang tidak langsung terjadi pada masa Hizkia, tetapi kelak digenapi ketika bangsa Yehuda jatuh ke dalam pembuangan Babel. Mendengar firman itu, Hizkia merendahkan diri dan berkata dengan rendah hati, "Firman Tuhan yang engkau sampaikan itu baik, karena kerendahan hati itu, murka Tuhan ditunda, sehingga bencana itu tidak terjadi pada zaman Hizkia." Makna dari bagian ini adalah, setelah berkat dan kemenangan, ujian terbesar seringkali adalah kesombongan. Tuhan ingin kita selalu ingat bahwa semua yang kita miliki hanyalah titipan darinya. Kerendahan hati menjaga kita tetap hidup dalam kasih karunia Tuhan. Kisah Raja Hizkia mengajarkan kita 3 hal penting. 1. Tetap setia kepada Tuhan meski lingkungan sekitar penuh dengan dosa. 2. Berserah dalam doa, karena doa orang benar sanggup mengubah keadaan. 3.
Rendah hati sebab semua berkat berasal dari Tuhan. Hizkia bukanlah raja yang sempurna, tetapi imannya meninggalkan jejak yang kuat dalam sejarah Yehuda. Begitulah kisah tentang tokoh Alkitab yaitu Raja Hizkia. Bagaimana menurut kalian? Komen di bawah untuk memberikan pendapat kalian tentang kisah ini. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya bisa lebih berkembang lagi ke depannya. Terima kasih telah menonton sampai habis. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya.